Shalom, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Sakaria 7 ayat 10. Demikian isinya. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini sebenarnya ditanyakan apakah sebenarnya makna daripada ibadah. Ibadah itu adalah bagaimana mempersembahkan seluruh kehidupan dan bagaimana pengabdian kita kepada Allah sebagai wujud nyata iman kita kepada Tuhan yang kita sembah. Dalam firman Tuhan ini Allah menyuruh Nabi Zakaria untuk menegur orang Yehuda pada saat itu, di mana peribadahan yang mereka lakukan hanyalah peribadahan ritual-ritual yang tidak memiliki tujuan. Mereka melakukan puasa, namun puasa itu bukan mereka lakukan untuk memuji dan memuliakan Allah, tetapi mereka lakukan untuk mencari pujian atas diri sendiri. 70 tahun mereka beribadah di Betel, namun peribadahan itu hanyalah peribadahan ritual yang hanya dilakukan sebagai ibadah tanpa memiliki iman. Oleh sebab itu Allah menyuruh Zakaria untuk menegur mereka agar melakukan bagaimana sebenarnya ibadah yang sejati, bagaimana sebenarnya ibadah yang sesungguhnya. Yang tertulis dalam firman Tuhan ini di ayat 10 dikatakan bahwa ibadah itu juga bagaimana untuk menolong janda-janda, menolong anak yatim, menolong orang-orang asing, serta menolong orang-orang miskin. Dalam firman Tuhan ini dikatakan adalah bahwa itulah perwujud nyataan daripada ibadah yang sesungguhnya. Pada saat ini, orang Kristen juga dipanggil untuk melakukan firman Tuhan sebagai wujud nyata iman mereka kepada Kristus. Inilah yang tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Bahwa apakah ibadah yang utama? Ibadah yang utama itu adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Dan yang kedua, bagaimana sebenarnya kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Inilah yang dikatakan Paulus sebagai ibadah yang sejati. Oleh sebab itu firman Tuhan ini ingin mengajak orang Kristen pada saat ini, bagaimana sebenarnya bahwa orang Kristen bukan hanya beribadah hanya sebagai ritus-ritus yang dibungkus dalam rumah ibadah, tetapi ada sebagai transparansi ibadah tersebut, perwujudannya yaitu seperti yang dikatakan seorang Geraimer yang mengatakan bahwa jemaat yang berdiakonal. Kenapa jemaat yang berdiakonal? Sebab gereja yang tidak berdiakonal adalah gereja yang mati. Kenapa gereja yang mati? Kita tahu Bapak dan Ibu bahwa orang yang tidak melakukan iman yang dia miliki adalah orang yang memiliki iman yang mati. Oleh sebab itu orang Kristen dipanggil untuk saat ini bagaimana sebenarnya untuk menolong. Kita ingat sewaktu Allah mencipta manusia itu adalah bahwa Allah menciptakan Hawa untuk sebagai penolong. Hendaklah melalui firman Tuhan ini kita dibukakan hati dan pikiran kita agar kita terbuka untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyapa kami melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menolong sesama kami, membantu saudara-saudara kami yang dalam kekurangan sebagai perwujud nyata iman kami kepada Engkau. Ajar dan bimbinglah kami untuk melakukan firman di hari yang akan datang. Amin.